orang tua lihat, siapa tahu orang tua lihat mau pesan-pesan apa ke orang tua, mau ngomong apa ke orang tua. Pesan ke orang tua. Ih. Kalau saya tuh tidak pernah membangkang kalau untuk orang tua suruh. Cuman satu ini yang saya masuk Islam ini yang saya lawan perkataan orang tua, permintaan orang tua. Cuman satu ini yang saya lawan. Waktu saya disuruh orang tua sakit, ibu sakit, tumor, disuruh jangan dulu sekolah di sekolah favorit karena mahal. Jadi saya disuruh sekolah di kampung yang tidak ada listrik, jauh dari kota, yang dulunya nyaman, akhirnya saya ikut. Jadi tiap pagi selalu dengan bapak ke sekolah. Saya ini selalu ikut perkataan orang tua, memang tidak pernah saya bangkang perkataan orang tua itu. Setiap kali adik atau kakak yang tidak suka, masih tidak ikut perintah orang tua, omongan orang tua itu, saya selalu marah mereka. Adik juga sampai saya pukul juga kalau coba suara besar dengan orang tua. Kalau suara besar dengan orang tua juga saya pasti marah besar, sampai pukul juga kalau mereka coba-coba lawan perintah orang tua juga. Saya sayang sekali sama orang tua. Pengen sekali kalau bapak sekarang lagi sakit ginjal, tiap minggu harus cuci darah 2 kali, 1 minggu 2 kali cuci darah. Ibu harus kontrol terus karena sakit tumornya. Saya coba kerja untuk bantu orang tua kebutuhan di rumah. Alhamdulillah, cuman tidak ada membuat mereka tertarik dengan Islam ini. Saya coba tunjukkan lebih baik lagi. Saya sayangkan sekali, umur juga sudah semakin tua. Saya tidak tahu lagi caranya bagaimana supaya mereka masuk Islam. Saya bukan mau minta supaya apa, saya hanya mau sama-sama nanti. Ancaman, karena tidak ada jaminan untuk orang di luar Islam, tidak ada jaminan sama sekali. Kalau orang Islam biar dia dosa masih bisa, walaupun imannya parah, tapi kalau dia masih percaya dengan kalimat syahadat itu masih ada jaminan. Kalau orang non muslim ini tidak ada jaminan sama sekali. Saya sampai berpikir kalau boleh yang Allah kasih hidayah ini siapa orang tua, jangan saya. Saya sayang sekali. Kenapa juga harus saya? Saya tahu caranya bagaimana lagi. Saya coba yakinkan terus. Di saat sudah baik, saya coba kirim penjelasan mengenai Islam di keluarga, lewat grup keluarga. Tapi sama
tetap tidak bisa. Coba yakinkan mereka tentang Islam, coba tarik hati, coba tidak bisa. Tidak tahu caranya lagi. Hanya minta itu buat orang tua, bapak, mama, kakak, Rian, Ovin, adik saya terakhir. Saya pengen sekali pengen merasakan sahur sama keluarga, terus buka puasa sama keluarga. Pengen sekali saya begitu. Lebaran bisa saling tangan orang tua, tapi Lebaran mereka tidak pernah mau mereka selalu di luar. Terpaksa saya harus Lebaran di tempat lain karena tidak ada tangannya mau saya cium. Orang tua ini kayak saya juga tidak tendang, sudah tua begitu. Semua taufik dan hidayah milik Allah. Insyaallah sama-sama kita doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Sahabat Mualaf Center Yogyakarta dimanapun Anda berada, pada sore hari ini Alhamdulillah kita kedatangan tamu yaitu Mas Ihsan ya, jauh dari Flores. Sama nama lengkapnya tadi Mas? Mas Muhammad? Yohanes. Oh, nama Islam nggak apa-apa? Oh, Muhammad Ihsan Hidayat. Muhammad Ihsan Hidayat. Tapi di KTP namanya beda. Kalau di KTP namanya siapa Mas? Yohanes San Salvador. Yohanes San Salvador. Kita lihat nih. Mas, kita panggil Mas Ihsan ya. Mas Ihsan ini udah yakin sekali karena sudah yakin sekali dengan namanya Mas Ihsan. Dari tadi kita ngobrol juga lebih suka dipanggil Mas Ihsan apa Yohanes? Ihsan. Ihsan ya. Kita panggil Mas Ihsan. Kita bisa lihat nih Mas Ihsan sekarang udah pecian, jenggotan, sarungan, baju kokoan, komplit. Tapi KTP-nya Katolik. Nah, ini teman-teman sekalian ya. Jadi nanti pakai foto aja, cak lihat ya. Nah, jadi kedatangan Mas Ihsan hari ini ternyata adalah salah satu bentuk kebutuhan administrasi ya, yaitu legalitas pensyahadatan untuk mengubah kolom agama di KTP-nya yang sebelumnya Katolik dan akan diubah menjadi Islam, yaitu agamanya sekarang. Nah, Mas Ihsan ini sebelumnya sudah syahadat di Flores. Flores. Ya. Sama teman-teman di sana ya. Ya. Tahun berapa itu? 2020. 2020. Jadi sudah 3 tahun yang lalu. Ya. Jadi sekarang sudah menjadi kiai, ya, Kiai Ihsan karena sudah 3 tahun. Alhamdulillah. Jadi Mas Ihsan ini sudah sampai ke Yogyakarta dan insya Allah keperluan legalitas ini akan dipakai untuk salah satu syarat untuk apa Mas? Masuk pondok pesantren. Masuk pondok pesantren ya, Masya Allah. Jadi ini adalah salah satu setelah bersyahadat, hijrah, masuk Islam. Step berikutnya adalah menunjukkan keislamannya dan belajar Islam dengan kafah. Nah, salah satu langkah yang memang harusnya kita tiru ini, Mas Ihsan ini ya. Jadi untuk semua Muslim tentunya, yang salah satunya dari hadis Rasulullah yaitu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Benar nggak gitu? Benar ya. Insyaallah. Nah, baik Mas Ihsan. Jadi sebelum kita melakukan pensyahadatan lagi di sini di Mualaf Center Yogyakarta, ya kan? Karena bagaimana kita mau memberikan surat pernyataan pensyahadatan, kesaksian kalau kita tidak pernah menyaksikan Mas Ihsan syahadat, ya kan? Sebelumnya yang di sana kan kita nggak pernah menyaksikan. Jadi kalau yang di sini kita yang saksikan, kita yang mengeluarkan suratnya. Begitu ya Mas Ihsan. Nah, sebelum pensyahadatan dimulai, kita kenal dulu sama Mas Ihsan lebih jauh nih. Gimana ceritanya Mas Ihsan ini tahun 2020 itu bersyahadat itu kuliah atau Ya. masih kuliah itu ya? Masih kuliah di bangku kuliah ya.
Gimana ceritanya kok bisa bersyahadat? Tertarik Islam dari kapan emangnya? Tertarik Islam itu semenjak saya belajar ada mata kuliah studi Islam di kampus. Nah, itu saya sudah mulai ada ketertarikan karena waktu itu dalam mata kuliah itu ada pelajaran tentang bersuci, bab toharo. Bab toharo, oke. Nah, itu saya kan itu syarat untuk beribadah dalam agama Islam. Jadi saya juga penasaran kenapa ada cara bersuci lah gitu memangnya. Waktu di agama Katolik kan tidak ada cara, agama Islam ada tata cara untuk bersuci. Jadi di situ saya sempat belajar juga, cari tahu juga itu maksud dari bersuci ini apa. Kan di situ ada pelajarannya juga. Dan sebenarnya dalam di kampus itu yang Katolik tidak wajib untuk mengikuti mata kuliah itu. Cuman saya sendiri yang pengen juga belajar itu. Masya Allah. Jadi pengen belajar. Jadi ketertarikan mau belajar Islam itu dari sana karena apa sih? Karena penasaran aja atau? Ya awalnya itu karena penasaran juga. Awalnya karena penasaran dan saya sebelumnya itu tidak mau kuliah di situ. Oh, awalnya nggak mau kuliah. Awal karena orang tua minta. Orang tua yang suruh kuliah di situ. Kuliah di situ karena di situ memang kampusnya mahasiswanya banyak yang Katolik. Banyak yang Katolik, jadi di situ saya coba ikut kemauan orang tua, saya belajar belajar itu, ya? Kuliah di kampus itu. Jadi waktu kelas semester 2 semester 2 itu pas di bulan puasa, saya sama teman-teman, waktu itu saya teman-teman yang muslim belum ada karena saya masih sama circle teman-teman Katolik ya. Tapi waktu itu juga karena kuliah pulang saya tidak biasa bergaul dengan teman-teman di situ. Ada yang muslim cuman saya kurang akrab dengan mereka. Jadi saya kurang bergaul. Teman-teman yang Katolik itu sudah mulai kuliah di luar. Jadi saya sudah kurang ada teman lagi. Kuliah di luar maksudnya pindah keluar kota. Oh, pindah keluar kota. Berarti nggak kuliah di situ lagi. Ya, Anda kuliah di situ, kuliah di luar. Kawan-kawan kurang kawan. Jadi kebetulan pas lebaran itu saya diajak ke rumah teman silaturahim. Nah, di situ ya saya baru merasakan lebaran pertama orang Islam punya itu. Ikut lebarannya orang Islam. Ikut lebaran hari raya orang Islam. Nah, di situ saya ikut. Kenal dengan beberapa teman baru. Jadi waktu kami sempat jalan-jalan di satu tempat itu, saya ada lihat orang sholat di tengah pantai, ada tempat wisata, terus ada satu orang sholat di antara banyak orang, cuman dia sendiri yang sholat. Nah, di situ saya kaget juga karena lihat ada yang sholat itu. Jadi di situ saya juga sudah semakin tertarik dengan Islam itu, semakin tertarik. Jadi mulai belajar lah. Tanya-tanya teman saya, ada teman saya di Flores, tanya masalah sholat, saya minta dia ajari sholat. Itu masih Katolik itu? Masih Katolik. Jadi cuman kami belajar sholatnya itu, dia malah sholat dia, cuma saya ajak ke masjid, saya yang ajak. Malah jadi orang Muslim yang diajak orang Katolik untuk ke masjid ini. Saya ajak, bilang kok ajar saya sholat dulu. Ya di situ saya belajar sholat, cuman masih sembunyi-sembunyi. Jadi kami cari masjid yang jauh dari daerahnya saya. Karena biar orang tua nggak tahu ya. Ya, teman-teman juga yang Katolik nggak tahu tuh. Teman-teman kuliah juga yang Katolik tidak tahu. Jadi saya cari yang luar, yang masih jauh dari tempat itu. Jadi sudah mulai latihan, sudah mulai biasa, udah bisa wudhu sendiri, udah bisa sholat. Jadi mulai hafal surah Al-Fatihah itu. Hafal surah Al-Fatihah. Jadi waktu semester 3, 4, semester 4 itu ya masih 2019 ya. 2019 ada teman saya, kakaknya masuk Islam tapi di Makassar. Teman dekat juga. Jadi waktu itu saya tanya alasan dia masuk Islam itu apa. Katanya dia waktu azan tuh pernah nangis di Makassar. Waktu dia liburan di Makassar dia nangis waktu azan. Jadi dia coba minta ke orang ibunya suruh masukkan Islam, jadi syahadatnya di Makassar. Jadi saya tanya alasannya itu. Nah, setelah itu dia kasih tahu juga kalau Nabi Muhammad itu Nabi setelah Nabi Isa. Nah, jadi selama ini pemikiran saya Nabi Isa dan Nabi Muhammad ini sama.
Orangnya sama sama? orangnya, cuman beda namanya. Oh gitu. Nah, kan mungkin saya pikir di Katolik namanya Nabi Isa, Di Islam di namanya Islam Muhammad. ya, Nabi Muhammad. Nah, di Katolik Yesus ini. Isa Al-Masih lah ya, Isa Al-Masih. Katolik. Ya, Isa Yesus tadi. Jadi di situ dia kasih penjelasan, katanya coba cari tahu lagi. Nah, jadi saya waktu itu saya cari tahu lewat YouTube. Lewat YouTube ada itu penjelasannya si Dr. Zakir Naik itu. Saya coba kaji dia selama setahun itu. Saya ikuti semua videonya. Oh ya, belajar dari Ya. Dr. Zakir Naik itu YouTube kurang lebih setahun ada gitu ya. Dari 2019 itu saya mulai cari tahu itu. Cari tahu itu terus saya cari tahu juga. Kan dia hafal itu kitab agama, semua agama lah. Banyak agama yang Ya. dihafal, betul. Jadi saya mau tahu betul tidak yang dia omong ini. Jadi saya kaji lagi kitab agama Katolik itu. Saya kaji lagi, ternyata betul ayat-ayat yang dia omong itu ada dan dia hafal betul. Dan bunyinya betul. Dan bunyinya betul juga. Jadi saya sudah mulai mempertanyakan juga kitab agama saya ini sebelumnya itu. Jadi saya tanya. Nah, di situ saya sudah mulai kurang yakin dan saya sudah mulai jarang ikut ibadah, pergi gereja sudah jarang. Saya sudah jarang pergi gereja dan sudah mulai sering ke masjid. Oh, malah sering ke masjid. Tapi belum syahadat itu. Belum syahadat. Sudah sering ke masjid, tidak pernah ke gereja lagi. Tidak pernah ke gereja, bahkan hari raya juga saya tidak ke gereja. Hari raya tidak ke gereja karena sudah tidak percaya lagi, karena masih sudah ragu-ragu juga dengan agama. Tapi sepanjang itu orang tua belum tahu. Belum, karena waktu itu sudah mulai COVID, sudah 2020 ya. 2020 itu ya. ya, Betul, sudah mulai COVID itu saya terpisah dengan orang tua. Orang tua beda kabupaten karena kerjanya di kabupaten yang beda. Jadi antara tiap kabupaten kan dilarang untuk Bepergian. bepergian. Betul. Nah, jadi situ saya sudah mulai jarang di rumah karena sering ke teman di rumah teman itu sering cari-cari tahu juga, sering bahas-bahas juga itu. Jadi setelah itu saya sudah mulai mempertanyakan itu. Saya coba omong sudah dengan keluarga saya, ponaan yang ada di rumah mengenai konsep ketuhanan, terus larangan yang dalam Islam ini kan dalam Katolik juga ada. Betul. Tapi kenapa tidak dijalankan gitu? Ya itu kenapa tidak dijalankan? Coba itu terus. Itu diskusi sama siapa? Ponaan saya. Ponaan. Itu ponaannya Katolik. Ya. Terus Terus apa gimana responnya? Dia tidak bisa jawab. Bingung lah dia. Tapi dia lapor ke keluarga, katanya si Iksan ini suruh saya jangan lagi taruh patung-patung di rumah. Patung-patung di rumah tidak boleh ada lagi, terus harus pakai jilbab saya, ponaan saya. Perempuan soalnya. Ya. Karena di Alkitabnya ada mention itu ya. Terus kan saya bilang ini kan perempuan disuruh tutup aurat, bahkan hukumannya itu kalau tidak pakai kan dilempari dengan batu itu. Dalam kitab itu disuruh dilempari, dirajam dengan batu tuh. Jika tidak menutup aurat. Terus dia kasih tahu ke keluarga gitu, keluarga juga mulai kaget waktu tahu gitu. Saya sampai bilang buang bahasa gitu sama dia. Nah, keluarga cobalah terobos datang ketemu saya. Jadi waktu itu mulai mempertanyakan masalah itu. Jadi saya bilang, katanya tanya sudah masuk Islam kamu? Saya bilang belum, saya belum masuk Islam. Terus kan diancam-ancam juga, bilang jangan apa. Akhirnya itu ada dibawa saya ke pendoa. Pendoa ya, sejenis itulah. Di sejenis itu ya. Disuruh Katolik ya. Jadi disuruh saya coba jelaskan tuh. Katanya ini saya diguna-guna lah. Cuman saya bilang perjanjian kalau seandainya saya ikut semua nih kemauan orang tua. Saya dibawa ke pendoa-pendoa. Tapi kalau tetap saya mau masuk Islam, berarti kan saya sudah ikut semua nih. Tapi kalau dalam hati saya tetap mau masuk Islam, berarti boleh nih. Awal perjanjiannya begitu. Orang tua bilang coba dulu bawa ke sana. Bawa ke beberapa pendoa itu saya ketemu. Dibawa ke pendoa itu untuk diskusikan ayat-ayat pengetahuan Mas Ihsan atau didoakan? Didoakan. Dan waktu itu waktu mereka doa, mereka suruh saya doa juga dalam agama. Tapi saya tidak buat lagi doa tanda salib pun tidak lagi. Sudah rasa asing waktu itu. Jadi sudah tidak lagi. Jadi setelah itu orang tua ayah lah, ibunya masih di daerah jauh juga. Ibu belum sempat ketemu. Ayah sudah pasrah, jangan lagi, cuman kasih tahu ke saudara-saudara bilang
saudara kalian yang satu ini sudah tidak bisa lagi dirubah, dia sudah yakin dengan agama Islam, cuman tetap anggap dia saudara. Itu kata siapa? Ayah, Kata ayah. kayak gitu, suruh jangan, tetap anggap dia saudara. Jadi waktu itu saya juga nangis sudah sampai dengar bahasa begitu juga. Jadi waktu itu saya kasih tahu, bilang saya ini mau khitan dulu, syaratnya kan salah satunya kan sunat juga. Cuman waktu itu keluarga dari ibu suruh jangan, bawalah dia ke kampungnya ibu, ada kampung di Bejawa, lumayan jauh juga itu, sekitar 8 jam lah dari Langgar 2 kabupaten itu. Jadi saya dibawa ke sana dengan perjanjian saya boleh masuk Islam asalkan kasih tahu ke keluarga di sana, ngomong baik-baik. Saya setuju juga, jadi bawa ke sana. Sudah sampai di sana, malam pertama itu waktu sembahyang keluarga saya tidak ikut, langsung dipukul. Ya, langsung dipukul sama om. Dipukul benar-benar? Ya bu, dipukul terus, mau dipotong saya pakai parang. Oh ya? Parang sudah taruh di leher sini. Parang udah sampai leher? Ya, sudah sampai leher, cuma ditahan ibu tahan. Sambil nangis juga waktu itu. Ibu udah nangis-nangis? Saya nyesal juga, saya bilang seandainya saya tahu begini, saya masuk Islam baru saya kesini. Penggal pun tak apa-apa. Yang penting sudah masuk Islam. Saya ngomong gitu sama om. Ngomong gitu. Jadi karena mereka sudah pakai kekerasan tidak mempan juga, saya tetap ngotot mau masuk Islam. Nah, sudahlah, coba cara halus, dibojok lah, ditawari mau beli apa gitu. Cuman saya tidak mau, saya tetap, bahkan disuruh boleh pulang, maksudnya asalkan janji tidak masuk Islam. Saya tidak. Jadi itu mau ditahan di sana sebenarnya? Ya, mau ditahan. Jadi waktu itu saya sudah download Al-Quran itu, cuman saya baca terjemahannya saja. Dan di situ kan saya juga karena orang tua sampai nangis-nangis, jadi saya juga penasaran tuh, saya durhaka tidak itu dengan perbuatan saya ini pindah agama ini. Di Al-Quran itu saya baca tuh sampai hatam itu artinya, terjemahannya itu saya baca. Ya, dari awal itu saya baca, sudah mulai ada jawaban itu. Kalau durhaka itu kalau masuk agama Islam kan, kan Allah suruh berbaktilah kepadaku saja, sembahlah aku dan berbaktilah kepada orang tua. Tapi kalau mereka menyuruhmu untuk menyembah itu kan jangan ikuti ya. Jadi di situ ya saya baru tahu kalau tidak durhaka itu. Jadi waktu itu saya ditahan setelah saya khatam itu, karena saya tetap ngotot juga. HP saya disita sama om. HP saya disita sama om. Terus TV yang ada siaran Islam itu tidak boleh. Pokoknya yang ada hubungan dengan Islam itu tidak boleh. Channelnya diboikot sana. Jadi saya tidak bisa buat apa-apa juga di sana. Cuman bisa sholat zuhur sama asar. Walaupun belum Islam saya hanya latihan itu sholat zuhur sama asar, karena waktu subuh maghrib itu kan mereka di luar, subuh maghrib kerja kebun apa. Jadi waktu itu saya di rumah sendiri, tidak bisa kemana-mana, saya sholat saja di situ. Jadi setelah itu saya sempat dibawa ke orang yang murtad. Orang murtad sudah umur 60-an juga, umur 60-an. Dan di situ saya juga sudah dibawa ke beberapa pendoa juga, saya sudah dibawa. Ditambah lagi di Bejawa itu dibawa ke pendoa, ditambah lagi sama orang yang murtad untuk kesaksian. Kesaksian juga. Jadi saya itu sudah stres juga di sana karena pengennya itu pulang ke Maumere. Walaupun belum syahadat, yang penting maunya ke Maumere saja, maunya pulang ke kampung saya itu, ke Flores, ke Maumere itu. Pengennya cepat-cepat pulang tuh, tidak tahan lagi di sana. Jadi waktu saya dibawa ke pendoa itu, orang murtad itu, dia jelaskan dia punya kisah hidupnya sampai dia jadi aktivis gereja di Papua. Cerita semua itu. Ya, tunjukin foto-fotonya waktu bersama dengan beberapa romo di sana, pastor di Papua. Jadi kebetulan yang tempat kami datangi itu tuh daerah ada kampung Islam di situ. Yang di mana? Ini yang di Bejawa itu. Bejawa. Oh, tempat si ini orang murtad itu tadi. Kalau di kampung saya itu tidak ada orang Islam. Oh. Tapi kalau di kampung yang orang murtad itu, dia di kampung Islam itu, dekat kampung Islam. Okay. Kami jalan itu sudah sekitar jam 6 lewat malam itu, tiba di sana itu langsung
diajarkan, dia dijelaskan lah kisah hidupnya dia, lumayan lama juga. Jelaskan sampai dia murtad itu gimana. Di situ saya juga sempat agak bingung juga sih. Cuman kayak mungkin sudah terlalu lama saya jauh dari apa. Jadi saya sempat goyah juga di situ. Dengan obrolan itu. Nah. Jadi itu apa yang didiskusikan di situ sama yang murtad itu adalah keilmuan Ya, tentang masalah orang Islam itu bagaimana mereka punya ibadahnya itu. Terus masalah itu, terus dia punya pengalaman imannya dia itu, dia ceritakan ke saya. Pengalaman imannya dia bagaimana, semua itu sempat goyah saya di situ. Tapi saya sementara cerita azan. Ada azan Isya di situ. Saya baru pertama dengar itu. Setelah sekian lama ya. Sekian lama dibaca apa terakhir? Saya dengar lah baru satu kali lagi dengar azan itu. Tidak tahu lah yang dia cerita itu tidak Langsung hilang. Ya, yang saya pikirkan kesian orang ini. Malah kasihan. Saya kesian orang ini. Jadi waktu dia jelaskan saya dengar azan, saya izin keluar. Saya bilang saya mau buang air. Saya keluar rumah itu, saya duduk di luar sambil nangis tuh dengar azan tuh, karena baru dengar lagi tuh kayak senang sekali ya. Kayak senang sekali baru dengar azan itu. Baru satu kali lagi itu. Jadi masuk ke dalam lagi ya, saya hanya angguk semua pertanyaan dia punya penjelasan itu biar cepat pulang lah, cepat selesai itu pulang, sudah malam juga. Jadi setelah beberapa hari itu lanjut lagi saya tetap di sana. Saya niat lari itu waktu itu, karena HP saya disita. Saya coba bongkar lemari, dapatlah HP saya yang disita itu. Saya kontak teman di Maumere itu, kontak teman, minta bantu kirim uang buat saya lari. Jadi waktu itu saya lari subuh-subuh, habis subuh itu saya Pergi. minta teman tetangga. Waktu itu tetangga belum tahu masalah saya itu. Masih dalam internet, dalam rumah. Jadi minta teman saya, termasuk teman kecil saya, minta dia antar ke kota Bejawa itu. Jadi saya diantar ke situ, saya langsung numpang tetangga sama teman saya, punya orang tua di sana, minta pinjam nomor rekeningnya buat ditransfer uang. Jadi waktu itu saya langsung berangkat sore-sore, berangkat langsung ke Maumere, tiba sekitar jam 12 malam di sana. Baru dijemput sama teman-teman muslim. Ya, tapi di sana itu saya sudah tidak pulang rumah lagi. Tidak pulang rumah, saya berangkatnya dari Bejawa hari Kamis. Hari Jumat itu saya ikut Jumatan dulu. Pas besoknya saya ikut Jumatan di masjid dekat kampus. Ada yang lihat, setahu saya si Iksan ini ada di Maumere sekarang. Jadi keluarga dari Bejawa datang semua itu cari saya. Oh, dicari ya, seputaran kampus itu dicari sekeliling itu. Tapi saya sembunyi di salah satu rumah dekat kampus. Dicari semua teman-teman saya SMA, teman-teman yang masih ada di Maumere itu, yang ada hubungan dengan saya selama ini, dicari semua setiap rumah. Cuman tidak dapat. Setelah itu saya minta dari pihak masjid, saya bilang tidak usah dulu untuk urusan sunatnya ini, Islamkan saya saja dulu. Urusan itu nanti, yang penting saya sudah masuk Islam. Karena mungkin saya punya om dapat lagi saya atau bagaimana, yang penting saya sudah Islam gitu. Mau dibunuh atau apa, yang penting sudah masuk Islam. Jadi waktu itu sudah saya minta itu, akhirnya diputuskan sudah, mereka musyawarah, tapi masih sembunyikan saya itu. Karena masih dicari-cari. Setelah sekian berapa hari itu, hari Seninnya baru saya masuk Islam itu. Habis sholat subuh, saya ikut sholat subuh, pulang ke rumah teman sekitar jam 6 dipanggil buat syahadat itu. Jam 6? Ya, 6 pagi itu dipanggil buat syahadat di masjid. Tapi waktu itu belum, saksinya itu saya minta kakak semester saya yang kuliah. Di masjid sana. Nah, setelah masuk Islam terus gimana ini? Setelah masuk Islam, awalnya itu nggak pulang berapa lama? saya sembunyi di rumah orang itu sekitar seminggu atau seminggu lebih itu. Ada yang kasih tahu tempat saya di mana. Ada teman saya kontak Ke orang tua. Ya, kasih tahu saya di sini. Jadi saya waktu itu malam sekitar jam 9 atau jam 10 itu didatangi sama polisi. Oh, polisi yang datang. Mereka minta polisi untuk datang bantu tangkap saya. Jadi waktu itu di rumah salah satu teman saya, omnya. Habis
makan malam itu lagi duduk-duduk cerita agama, polisi datanglah ngedor rumah. Saya coba lompat lewat belakang, tak taunya sudah dikepung rumah itu, sudah dikepung satu mobil polisi itu. Jadi dibawalah ke polsek dekat di kota kami itu, terus ditanya permasalahannya apa. Kan mereka kan hanya diminta orang tua buat tangkap saya atau belum tahu permasalahan sebenarnya apa. Oh gitu. Jadi waktu itu saya kasih tahu kalau saya masuk Islam. Nah, terus kalau berdasarkan hukum sudah boleh. Sudah boleh. Betul. Sudah di atas 18 itu sudah boleh. Jadi dari pihak kepolisian itu Nggak bisa bikin apa, nggak punya kasus apa-apa kan? Nggak bisa. sudah tidak ada, sebenarnya tidak ada kasus Pidana. ini, tidak ada pidana apa-apa. Jadi pilihan lah mau gimana. Jadi karena orang tua, jadi saya juga sayang sekali dengan orang tua. Jadi karena mereka nangis apa, saya bilang saya pulang ke rumah aja dulu. Sebenarnya mau ditawarkan buat nginap di polsek itu. Saya bilang saya balik ke rumah dulu, ngomong sama keluarga. Diantarkan sama polisi. Diantar pulang. Tidak, kami pulang sendiri. Oh, pulang sendiri. Sudah pulang ke rumah, tidak diakui saya, masuk Islamnya tidak diakui. Tidak diakui keislaman saya. Mau dibawa lagi saya ke Bejawa itu, om sama om. Kan daerah saya itu tidak ada masjid di kampung ibu. Biar diasingkan dari masjid ya. Ya, mau dijauhkan lagi. Jadi saya bilang saya tidak mau kalau disuruh ke sana lagi. Saya tidak mau. Di situ saya ancam bunuh diri. Karena om saya mau datang, mau bawa lagi ke sana. Saya bilang saya lebih baik saya mati daripada saya kembali ke sana. Setelah itu orang tua juga kena takut. Waktu itu saya sudah naik ke tingkat mau bunuh diri itu, sudah pegang pisau itu. Karena orang tua langsung teriak nangis lah apa. Jadi sudah saya tenang lah waktu itu, sudah tenang. Tidak jadi, mereka bilang iya kami tidak mempermasalahkan lagi lah, kami sudah akui kau masuk Islam sudah. Tapi disitulah mereka mulai buat laporan, mau pakai cara menuntut ke orang yang mengislamkan saya itu. Kebetulan yang islamkan saya itu ketua MUI. Ketua MUI terus. Jadi itulah kenapa orang tua akhirnya bikin laporan ke media segala macam, akhirnya dimuat sama media. Ya. Viral akhirnya dulu di sana. Jadi yang semua pernyataan saya yang dari media sosial saya juga di sadap itu, di hack itu, jadi ada pernyataan saya yang mengatakan orang kafir apa itu. Itu dibuat laporan semua. Oh gitu. Jadi di situ yang buat ada penuntutan. Terus saya sempat diruqyah juga. Diruqyah sebelum masuk Islam. Oh, sebelum masuk Islam. Tapi yang orang yang meruqyah saya itu ketua bagian humas untuk Kemenak, kantor Kemenak, Kementerian Agama itu. Kementerian Agama Islam itu bagian humas. Jadi waktu itu juga kantor Kemenak juga dapat demo juga. Demo dari keluarga, organisasi Katolik juga, dari beberapa tokoh-tokoh masyarakat. Sampai didatangi untuk demo. Ya, didatangi kampus juga. Oh iya. Yang tempat saya kuliah juga didatangi juga itu. Nah itu tadi sempat disadap, katanya sempat ngomong kafir. Itu gimana ceritanya? Kok bisa sampai ngomong apa? Ada statement kafir itu gimana? Nah, waktu itu kan saya dipukul itu waktu di Bejawa itu. Di Bejawa dipukul apa sama om itu, kan saya sudah benci sama om itu. Jadi saya minta teman tuh, teman tolong apa tuh, minta kirimin saya uang lah buat saya pulang. Oh di momen itu ya? Ya dari situ saya kasih tahu tuh masalah. Cuman saya waktu itu ngomong kafir itu, cuman memang saya jelaskan memang mereka itu agama apa tuh kafir tuh, saya kasih tahu gitu. Bukan saya omong ke mereka, tapi saya bukan langsung di depan muka om bilang kamu kafir gitu, bukan yang itu, tapi memang tapi jelaskan lewat chat itu ke teman saya. Asal begitu. Jelasan kayak saya sedang disekap apa disandra sama orang kafir atau gimana? Sudah 3 tahun juga saya. Sudah nggak ingat ya. Pokoknya ada pernyataan itu ngobrolan sama temen ya waktu itu ya. Pokoknya dipakailah itu hal-hal itu semua untuk framing di media bahwa telah terjadi satu radikalisme terus bilang dicuci otak karena ada ruqyah itu. MUI itu. Ruqyah itu di ruqyah itu dikatakan apa? Proses pencucian otak. Oh yang Kemenak itu ya. Ada proses pencucian otak saya, didoktrin lah. Sehingga saya itu
tidak suka dengan apa simbol-simbol agama lain, terus simbol agama selain Islam tuh tidak suka. Dikatakan lihat begitu, makanya ada demo terus. Selama berapa bulan itu tidak tenang. Oke. Karena selalu dimuat-muat terus dalam media sosial itu. Oke, Masya Allah, perjuangannya luar biasa ini. Jadi 2020 itu gejolak yang luar biasa ya, Iya. Mas Ihsan ya, Masya Allah. Terus sampai ke Jogja ini gimana ceritanya? Kan berarti dari 20, ini kuliah lulus kapan? Tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. Berarti selesaiin kuliah dulu di sana. Ya, Sambil belajar segala macam, selesaiin kuliah, ini baru berangkat ke Jogja ini. Tujuannya ya Mondo itu. Ya, tujuannya Mondo. Harapannya, cita-citanya Mas Ihsan apa ini emangnya? Ya, cita-cita orang tua juga masuk Islam, kakak adik semua keluarga kami masuk Islam. Cukup keluarga kecil aja dulu, orang tua, kakak adik. Kami 5 bersaudara. Saya anak ketiga, jadi pokoknya harapan saya itu ya masuk Islam semua, orang tua dengan Insya Allah. Terus kakak hubungan sekarang sama orang tua gimana? kalau orang tua baik sekarang. Alhamdulillah udah menerima, udah komunikasi dengan baik ya. Udah, cuman ya sudah menerima baik sih sekarang. Gimana perjuangannya dulu waktu bikin orang tua bisa sampai menerima keislamannya Mas Ihsan ini gimana? Kalau awal masuk Islam kan itu tidak ditegur, tidak dihiraukan memang sama keluarga. Coba datang ke rumah juga, tapi tidak dihiraukan juga. Jadi waktu itu saya Tidak dihiraukan tapi tetap aja pulang ya? Saya pulang ke rumah terus sama Ustadz suruh tunjukkan akhlak Islam bagaimana. Kalau dulunya kita jelek, kasih rubah sikap akhlaknya. Terus kalau sudah baik, usahakan lebih baik lagi. Dalam Islam begitu, tunjukkan perubahan kita. Jadi waktu itu perubahan saya coba tiap pagi saya ikram orang tua, tiap subuh ngaji saya datang terus ke rumah, beli kue-kue, terus buatin teh. Kadang kasih bangun, mereka tidak bangun. Oh iya. Mereka masih bodoh, terus ya lepas saja teh-tehnya, lepas di sana di meja makan, saya pulang pergi ke masjid lagi. Tiap hari begitu. Itu tinggal di masjid soalnya. Ya. Jadi setiap hari begitu, terus Pulang pagi aja untuk itu. pagi. Kadang kalau bulan puasa itu makanan-makanan yang takjil-takjil yang dibawa ke masjid, kan biasanya habis puasa itu, habis buka itu kan banyak. Masih banyak, kadang ada yang saya sisihkan memang saya Untuk dibawa pulang bisa. sudah kan biasanya minta sama takmir apa kan disuruh, kan masih sisanya banyak tuh biasanya kalau saya yang Di dibuang. masjid soalnya ya. Kadang kita sudah siap banyak, sedikit aja yang buka puasa berjamaah di masjid. Jadi biasa bawa ke orang tua. Jadi lama-kelamaan saya sudah mulai baik, mereka sudah mulai tegur. Yang sebelumnya tidak pernah chat, mulai chat, suruh datang main-main ke rumah. Oh ya? Ya, sudah. Berapa lama itu? Ya, sekitar lumayan berapa bulan lah itu. Beberapa bulan gitu terus, dari nggak ditegur, dari ditolak nggak ditegur, gitu terus beberapa bulan. Akhirnya mereka ngechat. Suruh ke rumah, ada acara, disuruh saya yang sembeli ayam. Oh iya. Ya, disuruh ayam, waktu saya yang sembeli. Terus kalau ada apa, ya, dibeliin ikan gitu. Kalau untuk makan, awal-awal begitu. Akhirnya sudah. Terus waktu wisuda itu saya minta ibu yang dampingi dan mau juga. Ibu yang chat juga waktu itu tanya, memang siapa yang mau dampingi itu? Saya bilang tidak, pasti orang tua yang dampingi. Cuman dalam surat kan harus satu orang yang dampingi, orang tua salah satunya. Oh kayak ibu bapak? Aturan dari kampus untuk temani wisuda itu, dampingi wisuda. Jadi ibu yang dampingi wisuda juga waktu itu. Jadi sudah baik kan sampai sekarang, alhamdulillah. Sering kasih kabar juga. Komunikasi masih baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini inspirasi sebenarnya, karena juga banyak juga teman-teman kita di luar yang lain juga mengalami hal yang kurang lebih sama. Ya, mereka juga setelah mereka masuk Islam, mereka juga dapat penolakan, terus mereka juga punya perjuangan yang berat juga. Tentunya masih Ihsan yang ngerasain hal yang sama. Yang sudah mengalaminya ya kan, yang sudah berjuang atas itu, dan alhamdulillah mulai dari orang tua yang menerima keislaman Mas Ihsan, ya kita doakan semoga orang tua juga menerima Islam di hati mereka, insyaallah. Mungkin untuk
Ini siapa tahu orang tua lihat, siapa tahu orang tua lihat, mau pesan-pesan apa ke orang tua, mau ngomong apa ke orang tua. Pesan ke orang tua. Ih. Di rumah itu yang paling bermasalah itu saya di rumah. Dari 5 bersaudara kami, yang sering buat masalah saya, yang buat malu orang tua saya juga. Sampai polisi datang ke rumah, masalah-masalah itu saya yang buat semua, yang permalukan orang tua. Tapi di rumah itu yang selalu usaha buat tidak mau suara besar. Kami berkeluarga 5 bersaudara itu semuanya kan orang tua, kakak sekolah di sekolah favorit, kakak 2 orang sekolah di sekolah favorit, adik juga ikut keinginan. Kalau saya tuh tidak pernah membangkang kalau untuk orang tua suruh. Cuman satu ini yang saya masuk Islam ini yang saya lawan perkataan orang tua, permintaan orang tua. Cuman satu ini yang saya lawan. Waktu saya disuruh orang tua sakit, ibu sakit tumor, disuruh jangan dulu sekolah di sekolah favorit karena mahal. Jadi saya disuruh sekolah di kampung yang tidak ada listrik, jauh dari kota, yang dulunya nyaman, akhirnya saya ikut. Jadi tiap pagi selalu dengan bapak ke sekolah. Saya ini selalu ikut perkataan orang tua, memang tidak pernah saya bangkang perkataan orang tua itu. Setiap kali adik atau kakak yang tidak suka, masih tidak ikut perintah orang tua, omongan orang tua itu, saya selalu marah mereka. Adik juga sampai saya pukul juga kalau coba suara besar dengan orang tua. Kalau suara besar dengan orang tua juga saya pasti marah besar, sampai pukul juga kalau mereka coba-coba lawan perintah orang tua juga. Saya sayang sekali sama orang tua. Pengen sekali kalau bapak sekarang lagi sakit ginjal, tiap minggu harus cuci darah 2 kali, 1 minggu 2 kali cuci darah. Ibu harus kontrol terus karena sakit tumornya. Saya coba kerja untuk bantu orang tua kebutuhan di rumah. Alhamdulillah, cuman tidak ada membuat mereka tertarik dengan Islam ini. Saya coba tunjukkan lebih baik lagi. Saya sayangkan sekali, umur juga sudah semakin tua. Saya tidak tahu lagi caranya bagaimana supaya mereka masuk Islam. Saya bukan mau minta supaya apa, saya hanya mau sama-sama nanti. Ancaman, karena tidak ada jaminan untuk orang di luar Islam, tidak ada jaminan sama sekali. Kalau orang Islam biar dia dosa masih bisa, walaupun imannya parah, tapi kalau dia masih percaya dengan kalimat syahadat itu masih ada jaminan. Kalau orang non muslim ini tidak ada jaminan sama sekali.
Saya sampai berpikir kalau boleh yang Allah kasih hidayah ini siapa orang tua, jangan saya. Saya sayang sekali. Kenapa juga harus saya? Saya tahu caranya bagaimana lagi. Saya minta, saya coba yakinkan terus. Di saat sudah baik, saya coba kirim penjelasan mengenai Islam di keluarga lewat grup keluarga, tapi sama tetap tidak bisa. Coba yakinkan mereka tentang Islam, coba tarik hati, coba tidak bisa. Tidak tahu caranya lagi. Hanya minta itu buat orang tua, bapak, mama, kakak, Rian, Ovin, adik saya, terakhir. Saya pengen sekali pengen merasakan sahur sama keluarga, terus buka puasa sama keluarga. Pengen sekali saya begitu. Lebaran bisa saling tangan orang tua, tapi Lebaran mereka tidak pernah di Maumere, mereka selalu di luar. Terpaksa saya harus Lebaran di tempat lain karena tidak ada tangannya mau saya cium. Orang tua ini kayak saya juga tidak tendang, sudah tua begitu. Semua taufik dan hidayah milik Allah. Insyaallah sama-sama kita doakan. Sama-sama kita lakukan yang terbaik aja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Minum dulu, Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Masya Allah. Allah. Sabar Mas ya. Ya teman kita, saudara, ya teman saudara semua. Dan kita sama-sama memohon segala kebaikan dari Allah. Kita sama-sama mohon segala taufik dan hidayah dari Allah untuk orang tua Mas Ihsan juga. Saya juga dari Mu'alaf. Saya juga tinggal di keluarga saya yang ketika saya baru bersyahadat itu saya tinggal sama orang tua saya yang masih beragama Buddha waktu itu. Jadi melakukan hal yang sama. Bedanya mungkin saya memang lebih intens di rumah pada saat itu. Saya lebih sering banget saya di rumah. Saya muliakan mereka juga. Saya nggak tahu kapan mereka akan masuk Islam. Saya cuma melakukan yang terbaik aja. Ya. Selang beberapa tahun saya masuk Islam, satu persatu dari mereka masuk Islam, alhamdulillah. Itulah. Saya nggak tahu apa yang saya lakuin. Saya cuma ngelakuin apa yang Allah perintahkan kita untuk lakuin. Bakti sama orang tua ya. Kita berbakti sama orang tua kita, muliakan mereka sebaik-baik mungkin kan. Itu aja yang saya lakuin. Dan menunjukkan ketika saya bisa menjadi seorang muslim, saya adalah orang yang lebih baik dari yang kemarin-kemarin ya kan? Alhamdulillah, hidayah entah dari yang mana Allah menjalankan mereka dan menggunakan hati mereka untuk menerima Islam yang padahal sebelumnya mereka juga sangat kontra terhadap Islam dan punya beberapa doktrin juga
yang menyudutkan, memberikan sudut pandang yang kurang baik. Tapi alhamdulillah Allah yang memberikan semuanya itu, dan saya harap ya Allah juga memberikan hidayah dan taufiknya kepada orang tuanya Mas Ihsan, keluarganya Mas Ihsan. Amin insyaallah. Baik gitu ya Mas ya. Kita ini mensyahadatan ulang ya. Enggak apa-apa ya. Sudah siap? Bismillah. Baca aja dari atas semua sampai nanti mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dari Bismillah. Ini juga. Ya, nomornya nggak usah. Baca aja. Baca aja. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Yohanes San Salvador Ladogili, tempat tanggal lahir Maumere 27 Oktober tahun 2000, alamat Jalan pekerjaan pelajar mahasiswa, agama terdahulu Katolik. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri saya sendiri, mulai pada hari ini Ahad tanggal 17 Safar 1445 Hijriah atau 3 September 2023 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan menyatakan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Alhamdulillah. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan penuh syariat Islam. Menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Amin. Alhamdulillah Mas. Selamat ya Mas. Perjuanganmu sungguh luar biasa Mas. Sembuh. Minta tanda tangan Mas. Sini. Sama nama jelasnya. Nama kecil. Nama lengkap ya. Nama barunya. Nama sesuai KTP aja, karena takutnya ini kan kepake untuk perubahan KTP kan. Nama yang sesuai KTP aja. Yohanes. Di sini ya? Di sini. Ya, di situ ya. Ya itu nggak apa-apa. Di kertas nggak apa-apa, di materai nggak apa-apa. Sekali lagi di tempat yang sama. Ini datang sama siapa? Mas Firman ini. Mas Firman teman sekuliahannya atau sekampung aja? Sekabupaten. Sekabupaten ya. Cuma ketemunya di Maumere. Mereka pernah datang ke daerah kami. Oh gitu. Pernah ini kampung Paman itu? Tidak, di Waktu tempat dia sudah tinggal di masjid, saya pernah datang ke masjid. Oh, ketemu di masjid. Iya. Masjid daerah Maumere itu. Oh, di Maumere tempatmu ya. Kalau tempat Omo tadi di ini ya, apa? Bacawa ya. Ya. baca orang tepatnya kecamatan Kecamatan Soah. Terus sampai sini Mas siapa Firman ya? Mas Firman udah ini mondok duluan. Ya, di sini sudah sekitar 9 bulan ada di Magelang. Di Magelang. Kalau apa? Waktu di Maumere masih mondok juga waktu itu. Waktu itu
mau berangkat ke sini. Oh, sebelum berangkat. Berangkat ke Magelang, sempat ke Maumere. Berarti sekarang ngajak buat mondok ini. Ngajak Mas Ihsan untuk mondok ini. Ya, kemauan sendiri saya. Kamu mau sendiri? Kaget. Oh, malah minta berarti. Ya, saya Boleh diajak nggak gitu? saya minta terus dibawa ketemu sama pengurus pondok. Masya Allah. Akhirnya sampailah ke sini. Ya. Masya Allah. Mas Firman, minta tolong tanda tangannya ya. Di bagian sini. Sama nama jelasnya di garis itu. Nama sama tanda tangan. Ya, nama sama tanda tangan. Berarti kenal belum begitu lama ya Mas Firman? Iya. Nah, cuman karena Satu kampung kan punya latar belakang yang kurang lebih sama ya. Iya. Berapa orang dari Pulau Resik kemarin? ya, Berapa orang yang berangkat dari Pulau Resik? kami kemarin ada 23 orang. 23 orang. Cuman yang sebagian sudah balik ke Lombok. Oh, Mereka ke Lombok, kami sisa 11 orang masih di Kerincing, di Magelang. oh, yang di Magelang ini yang melanjutkan mondoknya? Tidak, mereka balik. Yang melanjutkan tuh ada 3 orang. 3 orang. Termasuk ya Firman sama Mas. Oh, yang ya termasuk saya. Kalau yang 3 tuh masih agak kecil-kecil mereka. Oh, anak kecil-kecil. Di Panyaman. Kalau Pak siapa tadi yang Arnold ya, Pak Arnold. Aha. Itu identitasnya dirubah. Enggak dirubah. Karena ngubah identitas itu kebanyakan. Kalau Ustadz Arnold saya kurang tahu ya, kurang tahu pastinya. Tapi sebagian besar mualaf yang bersyahadat di sini karena sudah berusia kayak Mas Ihsan gini juga. Jadi kalau mengubah KTP jadi banyak yang akan diubah. Akta lahir, sertifikat perkuliahan, ijazah segala macam kan jadi nggak sinkron kan. Jadi kalau secara untuk data penduduk ya silakan nggak jadi masalah. Dan di balik nama ini kan apakah di balik nama ini ada keburukan, arti yang buruk atau tidak ada arti yang buruk tuh. Kalau memang tidak ada arti yang buruk memang tidak perlu disyaratkan untuk diganti. Atau apakah di nama ini mengandung nama dewa-dewa entah dari ajaran mana ya nggak ada berarti ya memang nggak perlu diganti berarti. Tapi kalau memang secara syariat itu tidak baik ya memang harus diganti, mungkin bisa diproses untuk diganti lebih baik. Tapi kalau tidak ya daripada mengganti secara keseluruhan semua data-data yang sebelumnya ya mending cara panggilannya aja yang diganti. Atau kita juga malah terbiasa memanggil dengan Mas Ihsan ya. Iya. Oke, Mas Ihsan. Sekarang kerja nggak? Saya kerja, cuman karena mau mondok saya berhenti kerja. Oh, kemarin kerja apa? Saya kerja di proyek bangunan. Bangunan. Di Maumere itu? Ya, di Maumere. Emang pulpen ini ada pulpen lain nggak? Kurang ada lah. Oh, Ada pulpen tapi saya. bisa ini, bisa kok bisa. Oh, saya yang rupanya salah pegangnya. Ini kita tambahkan sedikit irisan Mas ya. Ini walaupun mulai syahadatnya ada dari yang lama ya, tapi namanya ini adalah salah satu hak yang harus kita sampaikan juga pada Mas Ihsan dari saudara-saudara kita Muslim di luar sana yang menitipkan hartanya di Mola Center Yogyakarta. Ini ada sajadah dan beberapa perlengkapan lainnya, ada sarung, ada baju koko, ada peci, ada Al-Quran, Iqra, dan zakat malam.
Silakan diterima. Silakan. Oh, Ya. Semoga bisa bermanfaat Mas. iya. Insyaallah. Baik. Terima kasih. Sama-sama Mas. Baik. Udah ya Mas ya. Nah, saya rasa sekian pensyahadatan pada sore hari ini, kurang lebih kita 1 jam udah. Jadi Lama ya. dengan cerita Mas Ihsan yang subhanallah luar biasa, perjuangannya yang juga luar biasa dan harapannya yang sangat besar ya. Dan mari sahabat sekalian, kita sama-sama kita doakan Mas Ihsan ini agar selalu istiqomah dalam jalan Allah, dan Allah selalu menunjukkan jalan yang terbaik, dan Allah berikan hidayah dan taufiknya kepada keluarga Mas Ihsan juga, dan menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah sampai husnul khatimah. Saya rasa demikian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nanti Mas Ihsan ini ditempel sendiri aja fotonya ya. Kan sudah bisa kan sholat, udah jago sholatnya, udah 3 tahun. Tapi dulu disuruh sembelih sama orang tua, sembelih ayam aja. Bebek, ayam. Nah, di sana ayam. bebek jarang. Jarang ada. Iya. Babi banyak, sembelih babi nggak? Tidak ya. Babi Kalau tak- karena kami daerah kota jadi jarang ada juga itu. Oh gitu, di kota ya. Kalau di desa-desa perkebunan mungkin masih banyak. Masih Ya? banyak. Tapi kan mereka nggak disembelih ya babi ya. Ya langsung dipotong aja ke biasanya. Kan ada berburu juga itu. Pakai Memburu. panah, pakai apa? Betul. Tembak ya, panah. Dah itu aja. Ini ada capnya Mas. Ada orang Florida yang masuk Islam. Banyak Mas. Ada yang kita anterin sunat juga. Yang seumuran saya ada. Ada. Memang. Rata-rata yang bersyahadat di sini tuh umur-umuran Mas Ihsan gini, banyak malahan. Ada yang saya kenal lah. Banyak, soalnya banyak teman saya yang kuliah di sini. Oh gitu. Teman saya. Ya, nggak tahu. Mungkin bisa jadi banyak juga. Mungkin bisa jadi ada yang nggak mau kenal. Bisa jadi. Biasanya ada kan? Dokumentasi yang sebelumnya itu. Ada. Bisa nanti dilihat di YouTube ya. YouTube. Oh. Mualaf Center Yogyakarta. Mualaf Center Yogyakarta. Nah, lihat teman-teman, di scroll aja sampai ketemu dasarnya. Nah, di like tontonin semua. Jangan-jangan memang ada yang Mas Ihsan kenal di situ.